Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kerugian negara dalam dugaan korupsi IKTP mencapai 2,3 triliun rupiah. Dan KPK telah menyidangkan 2 tersangka pada Kamis kemarin sebagai pintu masuk untuk menjerat tersangka lain yang terlibat dalam mega korupsi proyek KTP elektronik tersebut. KTP elektronik atau yang sering disebut e-KTP ternyata memiliki banyak masalah. Hampir di seluruh wilayah Indonesia saat ini masih mengalami masalah pengurusan dan pembuatan e-KTP, termasuk di Jakarta. Warga umumnya mengeluhkan lamanya proses pembuatan e-KTP dengan sejumlah alasan, diantaranya karena belangko e-KTP yang kosong. Tidak hanya masalah dalam sistem dan belangko yang sering kosong, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya indikasi korupsi dalam pengadaan e-KTP. Dari penyelidikan yang dimulai pada 2014 lalu, akhirnya 2 tersangka ditetapkan oleh KPK, yang keduanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri. KPK akan terus mengembangkan penyelidikan dugaan mega korupsi e-KTP ini dengan memanggil sejumlah saksi. Karena KPK menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. 3 klaster besar dalam kasus iktp, satu di sektor politiknya, tentu kita bicara tentang anggota DPR ya, sejumlah anggota DPR, baik yang masih menjadi anggota DPR ataupun sudah mantan anggota DPR saat ini. Dan yang kedua di birokrasinya, di birokrasi di sini yang sudah kita proses misalnya dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari sektor swasta. Ada konsorsium yang menangani proyek ini dan sejumlah perusahaan yang terkait dengan implementasi pengadaan kasus iktp ini. Nah itu yang akan kita dalami. Tentu KPK memiliki bukti-bukti dari kasus korupsi ini yang saat ini kita ajukan di tahap awal terhadap 2 orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Masalah sistem dalam proses pembuatan e-KTP sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan menurut mantan anggota Komisi 2 DPR yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, masalah sudah sempat muncul saat uji coba pertama kali setelah proyek e-KTP dimulai. Pengawasan kita yang kita lakukan pada saat itu ya mengundang pemerintah mereport dan sampai kemudian pelaksanaannya sih laporannya oke-oke saja. Meskipun pernah suatu ketika ada uji cobanya sih waktu itu saya belum di sana, tahun sebelumnya, berarti periode DPR sebelumnya. Pada saat uji coba itu sudah banyak masalah, bahkan saya waktu itu dikasih masukan kepada oleh masyarakat, mungkin mereka orang-orang yang mengerti soal itu, tapi sayangnya dia tidak menyebutkan identitasnya, jadi saya cuma dikirimi paket-paket, bukan paket lagi, semacam data-data. Sayangnya datanya juga analisis, bukan data-data kopian yang ini yang kemudian bisa dijelaskan, sehingga saya memang tanya, mendalami, terus kemudian siapa yang bersaing, siapa yang menang dan sebagainya, terus kemudian kita kontrol. Memang sempat kita ngecek beberapa kali, mereka memberikan masukan, coba cek Pak percetakannya, apakah itu dicetak oleh orang yang menang atau tidak. Nah, tahap-tahapan itu memang belum sempat dilakukan. Nah, proses ini kemudian ramai. Bagus juga lah. Masalah-masalahnya apa? Mega korupsi proyek pengadaan e-KTP ini diduga melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan eksekutif atau pemerintah, wakil rakyat atau anggota DPR, dan juga dari pihak swasta yang merupakan pemenang tender. KPK menyebut ada sejumlah penerima uang fee proyek e-KTP telah mengembalikan uangnya ke KPK. Namun demikian, Komisi Anti Rasuah memastikan proses hukum tetap dilanjutkan meskipun uangnya sudah dikembalikan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.